Halo, apa kabar sahabat Real? Ketemu lagi dengan saya Lucy, dan dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat Real yang menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi kebiasaan mereka yang mudah sekali terpicu marah atau kesal. Nah, sahabat Real, sebenarnya ketika kita tidak tahu kenapa kita memiliki kebiasaan yang suka marah, biasanya juga berkaitan dengan kejadian atau peristiwa di masa lalu. Nah, saya sebagai seorang hipnoterapis keluarga, saya memang selalu menggunakan di dalam terapi saya, yaitu causal terapi. Saya akan mencari akar masalah atau mencari akar emosi, di mana pertama kali perasaan atau emosi yang sangat intens itu yang terbawa hingga ke masa kini memberikan kontribusi terhadap kebiasaan atau perilaku atau sikap mudah marah tersebut, sehingga sangat sulit sekali untuk diatasi karena hampir kebanyakan dan hampir semua klien tidak mengerti mengapa perilaku yang mendorong mereka untuk mudah sekali marah terjadi atau disebabkan oleh apa pemicunya. Nah, sebenarnya banyak sekali keluhan-keluhannya yang bisa mereka sampaikan ketika mereka misalnya berhadapan dengan anak atau berhadapan dengan pasangan, dan ada beberapa klien saya yang menyatakan akan sangat mudah sekali marah dan kesal terhadap orang-orang yang berada di dekat mereka, yang lebih dekat dengan mereka, atau disebut dengan pasangan dan anak-anak. Nah, bisa juga ini merupakan adanya kekeliruan di dalam mindset atau belief system mereka, dan itu mereka dapatkan biasanya dari usia-usia di mana pengasuhan orang tua mereka alami ya, atau biasanya disebut dengan masa-masa anak-anak, yaitu di bawah usia 12 tahun ke bawah atau lebih kecil lagi di usia di bawah 7 tahun. Nah, kemudian bagaimana dong caranya untuk mengatasinya? Ya, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, saya akan mencari akarnya, akar kejadiannya, di mana awalnya pertama kalinya mereka mengenali emosi tersebut, sehingga emosi tersebut belum beres gitu ya, muncul dari peristiwa atau kejadian tersebut dan kemudian terbawa hingga di masa dewasa. Nah, kalian bisa kok melakukan untuk meneliti sebenarnya dari mana sih awal emosi itu terbawa gitu ya, jenis emosi kemarahan itu terbawa. Nah, dalam beberapa hal juga ada kasus-kasus seperti yang saya temukan di lapangan atau di ruang praktek saya. Biasanya klien-klien tersebut mengalami pola asuh yang juga orang tua mereka sering sekali memarahi mereka, baik secara verbal, secara psikis maupun secara fisik, sehingga mereka pun juga terdorong merekam ya, karena rekaman emosi tersebut, rekaman dari perilaku-perilaku orang tua tersebut, sikap-sikap orang tua tersebut yang kemudian tertanam hingga di pikiran bawah sadar mereka, dan kemudian itu menjadi program bagi sikap, perkataan, dan perilaku, dan akhirnya menjadi kebiasaan atau menjadi karakter. Nah, bisa juga dari klien-klien saya di masa kecil, anak-anak, mereka mengalami perceraian orang tua, dan kemudian mereka seolah tidak mampu ya. Kebanyakan anak-anak di usia 7 tahun ke bawah pasti memiliki perasaan tidak berdaya terhadap kondisi-kondisi yang dialami oleh orang tuanya. Kemarahan seperti mungkin kenapa orang tuanya bercerai, kenapa ayahnya seperti ini, seperti itu, kenapa ibunya seperti ini, seperti itu. Meskipun mungkin banyak di antara kita para orang tua juga sudah merasa kita sudah memberikan penjelasan yang terbaik buat anak kita, tetapi biasanya karena sudah terlanjur tertanam di dalam pikiran bawah sadar mereka, sehingga mereka sulit untuk mengadakan perbaikan atau rekonstruksi atau reframing seperti itu. Nah, yang akan saya lakukan kemudian yaitu saya akan membawa mereka masuk ke dalam kondisi hipnosis, tentu saja untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar mereka, dan kemudian mereka saya bantu untuk bisa menemukan di mana sih kejadian awal yang mereka rasakan yang memunculkan atau membentuk emosi-emosi tersebut. Dan kemudian saya akan membantu mereka dengan berbagai teknik seperti teknik Gestalt atau empty chairs, kemudian inner child technique, forgiveness, dan selanjutnya, sehingga mereka memiliki sebuah pelepasan emosi negatif tersebut.
memiliki pemaafan ya, kemudian juga cara pandang yang baru yang biasanya kami sebut adalah reframing, atau bahkan kami juga bisa menggunakan rekonstruksi jika kejadian tersebut memang dianggap bisa dikatakan bisa direkonstruksi ya, dan semuanya itu tujuannya adalah demi kebaikan dan kemajuan hidup dari klien-klien atau kita sendiri. Nah, setelah itu maka saya akan bantu mereka untuk bisa mengenali apakah emosi yang tadinya begitu menghambat dan menyulitkan diri mereka apakah masih ada, dan apakah masih bisa terpicu dengan kondisi-kondisi yang biasanya mereka hadapi sehari-hari. Dan itu disebut uji terapi. Nah, kemudian saya juga akan membantu klien untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang biasanya membuat mereka terpicu emosinya ya, sehingga mereka sulit untuk bisa mengendalikan atau mengontrol, mengenali kemarahan-kemarahan dan kekesalannya. Dan mungkin pada sesi-sesi selanjutnya saya akan membantu klien-klien saya untuk bisa mereka memperkuat program di pikiran bawah sadar mereka jika memang masih ada belief system yang lainnya yang dianggap masih menghambat atau menjadi challenge buat mereka. Nah, salah satu yang saya akan tekankan di sini, para sahabat real, ingat ya bahwa justru ketika kita terhadap orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sangat kita kenali, yang kita anggap bahwa mereka jauh sudah lebih mengenal kita, lebih memaklumi kita, justru kita bisa menjaga perasaan mereka dengan lebih baik. Artinya jangan mudah marah dong sama mereka, jangan mudah baper, jangan mudah galau sama mereka. Dan justru kita memberikan prioritas yang lebih untuk lebih toleransi, untuk lebih memaklumi mereka. Kenapa? Karena merekalah yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, dan kepada siapa lagi dalam kondisi apapun kita, mereka akan selalu ada dan menerima kita apa adanya. Nah, belief system seperti itu yang harus kita tanamkan betul-betul di program pikiran bawah sadar kita, sehingga pada saat kita mengalami suatu kondisi yang mungkin menyulut kemarahan atau kekesalan, yaitu terhadap suami, terhadap anak, maka kita penuh dengan pengertian, pemahaman, dan permakluman. Mungkin itu saja sahabat Real yang bisa saya sampaikan. Kalau ditanya lagi bagaimana kelanjutannya di sesi-sesi berikutnya, pasti akan saya bantu mereka juga untuk bisa mengendalikan, memiliki keterampilan bagaimana mereka bisa mengenali dan mengendalikan serta mengontrol emosi-emosi yang masih dianggap menghambat ya, menghambat kebaikan dan kemajuan mereka. Dalam hal ini khususnya adalah emosi mudah marah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila masih ada pertanyaan yang mengganjal, ingin bertanya lebih lanjut, boleh loh chat di kolom chat di bawah, atau bisa hubungi saya melalui telepon 085701101997. Saya memiliki banyak program sosial, program pelatihan, kelas-kelas bimbingan konseling kelompok gitu ya, dan masih banyak program lainnya. Bahkan saya juga banyak mengadakan webinar gratis yang bisa teman-teman atau sahabat real ikuti, dan semoga bisa memberikan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada request untuk video apa yang akan saya tampilkan ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.